Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya jebol ambrol ya 7.337 yang jadi top value ada di Bumi, ENRG, BMRI, BBCA, BBRI, Medco, PTRO, Antam, BP, BBNI, MDKA, Telkom, Goto, ITMG, Bufa, Adro, Dewa, Cuan, Esa, Elsa, Pegas. Kita lihat di Bumi turun open gap, kemudian ENRG turun, BMRI juga turun luar biasa, BBCA, BBRI nggak ada yang, Medco turun, kemudian PTRO, Antam hitungannya juga turun 5%, BP 8%, BBNI ini tetap, MDKA agak naik dikit, Telkom 2,8 turun, Goto turun. Hampir semuanya turun teman-teman. Terus gimana nih kita menghadapi situasi seperti ini gimana ya? Sebagai investor di dividen investing ya mesti cari barang murah ya. Tapi kenapa sih ini turun? Nah, saya secara pribadi memang dari minggu lalu lah itu ngelihat asing yang keluar terus, kemudian IHSG-nya juga lesu gitu. Sebenarnya tidak ada kepedean ya, sama juga nggak terlalu pede. Tapi kalau kita tarik benang merah, bisa jadi salah satu sebabnya awal-awal adalah pertama dimulai dari sini nih, sorotan lembaga global terhadap Indonesia. Ini berita 5 Maret, sekarang tanggal 9 ya. Jadi hari Kamis yang lalu. Pertama, MSCI masalah transparansi itu udah lama. Goldman Sachs ini dari risiko pasif selling lanjutan ya, tekanan berkepanjangan pada pasar saham Indonesia itu memang kelihatan. Kemudian Moody's, ini ketidakpastian kebijakan, menurunnya prediktabilitas kebijakan, pelemahan tata kelola. Ya, ini memang banyak postur-postur yang berubah-berubah. Terutama MBG itu menyerap hampir sebagian besar anggaran. S&P tekanan fiskal, Fitch rating juga nurunin tuh kredibilitas bauran kebijakan, risiko fiskal, sentimen investor dan tekanan pada posisi eksternal. Nah, dari kondisi ini kalau kita amati di postur RAPBN 2026 itu pendapatan negara di settingnya adalah 3.147 triliun. Pengeluarannya atau belanjanya 3.700. Jadi sudah disetting akan defisit 600. Ini dari dulu ya, saya nggak ngerti kenapa negara itu disetting seperti ini. Nggak ngertinya itu adalah, ini ngomong ya defisit. Kita kan punya pendapat kalau kita mau ngutang ini di bank gitu. Biasanya kan boleh ngutang kalau cicilannya 30% atau 40% dari gaji gitu kan. Jadi gaji per bulan itu hanya boleh buat nyicil itu sampai 40%. Lebih dari itu sangat berisiko dan bahkan bank itu nggak mau. Tapi kalau negara nggak begitu. Pendapatan 3.147, pengeluaran segini, defisitnya kan 600 nih. 638. Tapi ngitung defisitnya bukan dari pendapatan, coba ngitungnya adalah dari PDB, padahal PDB itu omset. Kalau perusahaan kan nggak bisa begini. Artinya kalau perusahaan dibuat begini kan ngutang terus jadinya, net profitnya nggak ada itu. Tapi kenapa kalau negara kok bisa? Nah, dari dulu saya curiga ini jangan-jangan cuma akal-akalan doang. Akal-akalan siapa? Akal-akalan yang pengen ngutangin gitu. Coba bayangin 638, ini saya hitung ya, 638 dibagi 3.147 itu 20%. Anda bagi sendirilah, 638 dibagi 3.147, 20%. Jadi kalau kita itu mau nggak defisit, pendapatan kita harus naik 20%. Tapi seolah-olah di sini prosentasenya itu 2,48%. Seolah-olah kecil, alah cuma minus 2%. Padahal ngitungnya nggak begini loh, matematikanya dari mana gitu loh. Pendapatannya 3.100, defisitnya pasti ya nanti akan ya, oh negara kan ada proyeksi, negara kan nggak seperti perusahaan, karena negara itu masa depan yang dilihatnya, produksi masa depan, perkembangan ke depan, growth-nya ke depan. Pasti ada yang bela begitu, ada yang ngomongin begitu. Pertanyaan saya,
Kenapa harus begitu? Kenapa nggak 3.100? Ya udah pengeluarannya settingnya 3.100. Duh, dari mana dapatnya? Ya diefisiensikan lah dari 3.100 ini gimana caranya supaya dapat 3.100. Kenapa harus settingnya itu harus minus? Planningnya itu kenapa harus minus? Loh ini planning loh, memplanningkan kegagalan kan kalau kayak gini kan? Enggak, ini memang standar. Standarnya dari mana? 2, sekian persen. Di bawah 3% tuh aman, itu standar dari mana? Siapa yang bikin standar? Tuh, satu. Kedua, dilihat dari makro asumsi APBN 2026 memang harga minyak mentah itu diplanningkan sekitar 70 USD per barel. 2026 Januari kemarin ya, Januari atau Februari. Ini Februari nih datanya. Itu 64. Hari ini minyak mentah Brent 101. Diplanningkan 70. Hari ini 101. Alah, kan cuma naik 40, Bang. Nah, ngitungnya kalau subsidi nggak seperti itu. Ngitungnya kalau subsidi itu kan kalau 70 dijual BBM itu Rp10.000, maka subsidinya adalah 300 triliun. Nih, subsidinya 281 triliun tahun 2025. BBM naik ya dari 2024 ke 2025 itu naik 4,7%. LPG naik. Listrik naik, pupuk naik, subsidi perumahan naik. Artinya apa? Memang penggunaannya memang naik, ya. Penggunaannya bertambah. Lalu ketika disetting subsidi dengan asumsi 70 tadi, ya, 70 ini, itu kalau di beritanya Metro TV, jika kenaikan harga minyak itu dari 70 menjadi 92 per barel, maka subsidi atau defisit APBN bisa mencapai 3,7%. Kelihatannya kecil gitu kan, tapi 638 itu setara 2,48%. Kalau diinterpolasi 3,7% itu, ini kalau kalkulator glodok saya itu setara 951 triliun. Jadi dari 638 ke 900, berarti selisihnya berapa? 313-an triliun. Terus rencana utang pemerintah 2026 832 triliun. Ini APBN loh ya. Ya, outlooknya 2025 itu 648. Kemudian outlooknya 2026 832. Kalau tambah 300 triliun lagi bisa 1.100. Terus hari ini BBM sudah resmi naik. Pertamina ya 9 Maret Pertalite tetap, solar tetap, Pertamaxnya naik 12.3, 13.1 dan seterusnya. Ini kadang-kadang juga lucu. Dulu Vivo itu ada tuh yang RON 92-nya dia itu enggak 12.3. Ada yang di bawahnya deh. Ini RON berapa ya waktu itu ya? Cuma digerebek apa gimana sama Pertamina enggak ngerti saya ya. Ya bahasanya bukan begitulah. Tapi mungkin diprotes mungkin. Enggak tahu saya yang protes siapa. Tapi intinya angkanya itu dari antara Pertalite ke Pertamax. Jadinya dia nggak punya harga itu. Awalnya itu angkanya itu antara Pertalite dan Pertamax. Jadi misalnya Pertalite 10.000, Pertamax 12. Nah, dia itu 11 atau pokoknya di tengah-tengah. Sekarang nggak ada. Jadi dari semua kombinasi yang ada tadi, baik energi semuanya hijau semua seperti ini ya, crude oil naik, Brent naik, natural gasnya naik, hijau semua. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang APBN kita tertekan. Kalau APBN kita tertekan, ya gini efeknya. Orang maunya jualan dulu, pegang cash dulu, wait and see dulu, keluar dulu. Besok gimana besok? Kita nggak tahu besok itu kayak gimana. Kemarin pada waktu hari Sabtu, hari Minggu, kita ngomong di sini nih, wah ini mungkin hari Senin itu biasanya hari yang menyenangkan. Biasanya kan begitu hari Senin itu. Lah kok hari ini tuh jeblok 3,27% kan? Luar biasa. Ya itulah faktanya. Tapi buat teman-teman yang pegang saham-saham dividen yang belum naik tinggi tentunya, pasti drawdownnya ya nggak terlalu dalam lah ya. Kecuali yang FOMO ya, yang ngejar harga atas, yang kayak gitu-gitu ya, nggak terplanning dari awal. Karena hari ini hampir semua saham-saham itu merah. Yang hijau beberapa saja kayak ITMG hijau, batubara sih hijau ya, ITMG hijau, kemudian ADI ya masih ada di situ-situ saja. Terus PTBA kayaknya hijau. Oh ya, merah karena udah agak tinggi.
tapi asingnya masih masuk. Gamesnya merah. Ini mungkin BSSR merah, KKGI-nya hijau agak strong. Asingnya tapi keluar. Ini lokal nih yang naikin hari ini. Ya kita berharap ekonomi segera membaik lah. Ini kan kalau ngelihat penerimaan pajak, PBH badan secara bruto itu minus 4%. PBH orang pribadi minus 20%. PPh final minus 10%. Artinya apa? Ini sektor yang memang menopang kita. Ya PPN dan PPNBM ini kan ini belanjanya ya. Tapi kalau ngomong penggeraknya sebenarnya ada di sini kan. Industri itu ada di PPh badan, PPh orang pribadi itu ya pekerja-pekerja middle income. Februari masih seperti ini kondisinya. Walaupun seolah-olah ini wah naik gitu ya, tapi ada di sini nih, ada pajak lainnya nih yang membuat itu naik gitu. Tapi apakah ini akan bertahan sampai kuartal-kuartal berikutnya ya kita nggak tahu. Makanya Fitch rating Moody's nurunin outlook ya mungkin ada alasannya ya, walaupun usaha dari pemerintah ya ngasih report yang seperti ini itu bagus lah. Bahasanya juga bagus ya, optimis bahasanya. Nah, ini kemarin pada waktu mereka report ya masih Brent itu masih 71, batu bara masih ya seperti ini ya, CPO, emas dan seterusnya. Sekarang sudah berbeda semua dan sekarang semuanya wait and see. Ya kita lihat besok seperti apa. Banyak-banyak berdoa. Kalau belum banyak masuk, benar-benar pastikan teman-teman yang saham-saham yang mau dimasukin itu yang tidak rawan. Tidak rawan ya macam-macam ya. Bahasa tidak rawan bisa Anda terjemahkan sendiri. Dan kita harus cari barang murah di tengah kondisi yang seperti ini. Buat yang punya cash atau yang sekarang cashnya banyak, ya, pegang cash banyak, kesempatannya ya memang pas waktu market lagi kayak gini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.